Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa ketemu lagi, walau masih suasana online. Materi untuk hari ini yaitu mengenal hardware komputer. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama tentang sejarah komputer, di mana fungsi komputer sendiri adalah untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Adapun pendukung elemen-elemen yang mendukung komputer itu sendiri adalah hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan yang ketiga adalah brainware atau penggunanya. Untuk software, ini ada operating systemnya atau sistem operasi, dan yang kedua adalah program atau aplikasi. Baik, selanjutnya adalah untuk contoh komputernya itu sendiri. Ya, ini komputer yang lama, kemudian ini versi terbaru, dan ini laptop versi lama. Baik, kemudian ini ada cara kerja komputer, di mana ada input device, ya, untuk alat masukan, kemudian output device, ya. Ini bagan-bagannya atau diagram bloknya. Kemudian selanjutnya adalah gambar untuk CPU, ya, dimana ada sebelah sini adalah power supply, kemudian di sini CD-ROM drive atau optical drive, ya, floppy disk drive, ya, zaman dulu ada floppy disk untuk disket, sekarang sudah digantikan dengan flash disk. Kemudian di sini ada hard disk, ya. Kemudian di sini ada kabel-kabel, kemudian ada sirkuit dan motherboard. Ya, kemudian selanjutnya adalah input device. Input device adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data. Ya. Ya, contohnya pertama adalah mouse. Ya, dulu menggunakan mouse PS2, sekarang sudah jarang, malah tidak ada. Kemudian ada mouse USB. Ya, sudah banyak ditemukan dan gampang dibeli di toko-toko. Dan yang memudahkan sekarang adalah mouse Bluetooth atau wireless, ya, mouse wireless. Ya, ini untuk input device. Kemudian yang kedua adalah keyboard. Ini ada keyboard PS2, kemudian USB, dan ini Bluetooth. Ya, berfungsinya untuk memasukkan perintah secara langsung ke dalam komputer. Baik, kemudian trackball. Ya, ini trackball bentuk USB, ini Bluetooth. Sama fungsinya seperti mouse. Yang membedakan hanya bentuk yang menyerupai bola, ya. Seperti itu. Kemudian input device selanjutnya yaitu scanner. Scanner itu berfungsi memasukkan data gambar ke dalam komputer dan memiliki prinsip kerja yang sama seperti mesin fotokopi. Baik, kemudian gamepad dan joystick. Ya, ini joystick, kemudian ini gamepad. Yang sering main game PS khususnya itu biasanya sering menggunakan joystick atau gamepad. Baik, kemudian webcam. Nah, ini webcam banyak bentuk, di sini salah satunya seperti ini, ya, dimana berfungsi untuk memudahkan dalam mengolah pesan seperti chat melalui video atau bertatap muka, seperti yang sekarang kita sedang lakukan untuk merekam video, ya. Ini untuk alat bantu jika menggunakan PC atau laptop, tapi untuk tampilannya lebih bagus lagi. Kemudian selanjutnya adalah output device. Output device ini untuk menghasilkan keluaran, ya, dari komputer atau yang dilakukan oleh komputer. Contohnya yang pertama adalah monitor. Monitor ini berfungsi untuk menampilkan apa yang di CPU-nya. Nah, ini ada monitor model dulu CRT, ya, kemudian sekarang LCD, dan terbarunya adalah LCD. Dan selanjutnya printer. Nah, ini printer ada macam-macamnya. Ada dotmatic printer, inkjet printer, kemudian laserjet printer.
sama, itu pun salah satu contoh dari output device. Kemudian proyektor atau LCD proyektor ya. Kalau banyak yang bilang ini namanya Infocus, padahal kan Infocus itu merek ya, merek barang namanya Infocus. Sebenarnya namanya ada proyektor atau LCD proyektor. Ya, merupakan output device juga. Ya. Sering banyak digunakan ya untuk presentasi dan yang lainnya. Kemudian output device selanjutnya adalah speaker. Ya, speaker di sini ada dua gambar, speaker plus mixer, kemudian speaker USB ya. Banyak modelnya. Kemudian ada I/O port atau input output port, adalah bagian dari sistem komputer yang digunakan untuk menerima maupun mengirim data ke luar sistem. Nah, ini untuk gambar belakangnya CPU atau ada nempel di motherboard. Seperti ini ada untuk PS2, baik untuk mouse ataupun keyboard ya. Kemudian ada USB port juga, ada VGA port, ada serial port. Kemudian ada line in, line out, microphone untuk sound. Baik, selanjutnya ada LPT cable. LPT cable ini berfungsi untuk printer zaman dulu ya. Kalau sekarang sudah menggunakan portnya port USB. Kemudian ada COM cable untuk modem dan mouse. Ini pun serial DB9 itu zaman dulu, sekarang sudah USB ya, atau malah sudah wireless atau Bluetooth. Nah, ini untuk USB sama banyak digunakan seperti keyboard, joystick, modem, scanner, semuanya port rata-rata sudah menggunakan USB cable atau port USB. Nah, ini untuk PS2 cable atau kabel PS2 ya, baik untuk keyboard ataupun mouse ya, seperti itu. Baik, ini warnanya dibedakan untuk mouse hijau ya, yang ini. Kemudian untuk ungu ini untuk keyboard gitu. Di nanti casing atau di motherboardnya pun nanti ada petunjuk untuk warnanya. Kemudian VGA cable atau kabel VGA ya, yang menghubungkan VGA port pada PC. Jadi dari CPU ya, dari motherboardnya dicolokkan ke monitor atau bisa ke proyektor atau LCD proyektor. Ini warnanya hitam, ada juga yang warnanya biru. Kemudian ada DVI cable ya, untuk monitor, proyektor ya. Hanya saja ini lebih baik kecepatannya dibanding dengan kabel VGA gitu ya. Tapi biasa yang digunakan adalah yang VGA cable. Kemudian HDMI cable sekarang sudah banyak ditemukan, di LCD proyektor pun sudah menggunakan port HDMI cable. Kemudian di sini audio cable ya, ini jack 45 gitu ya. Baik, kemudian ada LAN cable, ini untuk jaringan, bisa menghubungkan dari PC ke PC atau switch ke PC, modem, hub dan yang lainnya. Nah, ini selanjutnya adalah CPU. CPU itu Central Processing Unit ya, atau disebut ini prosesor ya, baik ada keluaran dari AMD, kemudian Intel, kemudian Apple Computer, Cyrix ya. Rata-rata yang digunakan di Indonesia itu banyaknya Intel, Pentium, dan AMD. Kemudian selanjutnya adalah motherboard atau disingkat MOBO ya. Motherboard ataupun mainboard itu sama saja, komponen terbesar yang terdapat dalam sebuah proses device. Fungsi motherboard sendiri adalah tempat utama untuk memasang peripheral lainnya seperti prosesor gitu ya, kemudian RAM, memori, VGA card, sound card ya, gitu, dan yang lainnya. Ada beberapa vendor yang mengeluarkan untuk motherboard, yang diantaranya adalah Asus, ASRock, Jotex, Intel, Gigabyte, dan banyak yang lainnya. Baik, ini tampilan motherboard ya. Ini untuk prosesornya menggunakan soket 47 konektor, soket
78 maksudnya. Nah, tampilan seperti ini banyak ditemukan. Dan ini adalah komponen motherboard untuk soket prosesor ya. Ini dibagi ada PGA 370, kemudian A78, LGA 775, LGA 1150. Ya, kemudian heatsink fan ya, atau cooler fan. Pendingin ini biasanya disimpan di atas prosesornya sendiri, jadi biar dingin atau suhu si prosesornya itu lebih stabil. Karena kalau tidak ada heatsink atau mati gitu, itu bisa-bisa komputernya hang seperti itu. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian ya, supaya tidak bosan. Nanti kita buatkan kembali video selanjutnya untuk bila ada kesulitan boleh bertanya nanti di Classroom atau di chat WA. Kemudian bila videonya terlalu cepat bisa diulang kembali. Terima kasih. Semangat, tetap belajar walaupun online. Dan jangan lupa kalau keluar rumah menggunakan masker. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.